Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dari financial technology, yaitu tentang fintech dalam sistem pembayaran. Jadi kita akan membahas fokus bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran. Jadi untuk yang pertama, seperti yang kita tahu, di Indonesia ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan fintech yang berkembang dan mulai mengenalkan solusi yang inovatif dan yang sifatnya itu menawarkan keamanan, efisiensi, dan sistem keamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional. Dan yang pasti, biaya yang dikeluarkan pun pasti akan lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari fintech pada sistem pembayaran. Jadi yang pertama itu adalah mobile wallets, di mana di sini pengguna fintech melakukan transaksi bisa dengan menggunakan smartphone, di mana smartphone ini sudah diberikan fitur ya untuk memudahkan kita melakukan transaksi secara online hanya melalui smartphone gitu. Bisa contohnya di sini adalah dengan menggunakan Google Pay atau misalnya dengan menggunakan Apple Pay, Samsung Pay. Nah, ini adalah contoh-contoh produk fintech yang fokusnya pada mobile wallet gitu. Jadi transaksinya bisa menggunakan smartphone gitu. Nah, yang kedua itu adalah peer-to-peer payment ya. Jadi di sini nasabah itu bisa melakukan transfer secara langsung gitu ya, transfer uang secara langsung, secara direct ya gitu kepada nasabah lain gitu. Nah, ini biasanya tidak ada fee-nya gitu, tidak ada fee di sini. Karena memang sifatnya itu dia langsung direct ditransfer ke nasabah lainnya. Nah, biasanya contoh-contoh dari peer-to-peer payment ini adalah PayPal dan juga Cash Application ya, Cash App. Nah, ini adalah contoh dari peer-to-peer payment. Nah, selanjutnya adalah digital wallet atau dompet digital yang memang di Indonesia itu sudah banyak ya dompet-dompet digital yang memungkinkan kita melakukan transaksi secara online gitu ya, atau bisa juga di store-nya langsung atau di tokonya langsung. Jadi kita datang ke tokonya langsung dan melakukan pembayaran secara online menggunakan dompet digital atau digital wallet. Nah, contohnya di sini yang kita tahu seperti GoPay, OVO, kemudian ada ShopeePay atau Dana. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dompet digital. Nah, yang selanjutnya adalah cryptocurrency. Cryptocurrency ini adalah mata uang digital. Mata uang digital ini juga merupakan salah satu dari produk fintech ya, di mana contohnya seperti Bitcoin gitu, yang bisa digunakan untuk pembayaran gitu. Jadi Bitcoin, contoh-contoh dari kripto seperti Bitcoin ini bisa digunakan untuk pembayaran ya, ketika kita mau membeli sesuatu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah revolusi sistem pembayaran, di mana memang fintech ini berperan dalam perubahan-perubahan sistem pembayaran yang secara langsung bisa dirasakan oleh individu gitu, setiap individu. Nah, di sini mengapa fintech itu sebagai revolusi ya, yang merevolusi dalam sistem pembayaran. Jadi fintech ini sebagai solusi perubahan dalam sistem pembayaran. Yang pertama itu adalah
kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini maksudnya adalah kita bisa melakukan transaksi secara mudah gitu ya, dengan mudah, aksesnya mudah, kemudian penggunaannya mudah gitu, mudah dilakukan, dan kita bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau misalkan kita sedang di jalan pun kita bisa melakukan transaksi. Makanya di sini dengan adanya fintech itu bisa itu berubah adanya peningkatan kenyamanan bagi individu gitu. Nah, selanjutnya adalah dia bisa terjadinya peningkatan keamanan. Jadi dengan adanya fintech ini itu bisa menghindari dari yang namanya fraud gitu ya, dari kecurangan-kecurangan yang memang lebih bisa dikendalikan gitu ya dengan menggunakan fintech ini. Kita punya password gitu ya, kemudian passwordnya itu memang diberikan keamanan, tingkat keamanannya jadi lebih baik seperti itu. Nah, kemudian adalah biaya yang murah gitu. Ini kedua, peningkatan amanan. Yang ketiga adalah biaya yang murah gitu. Dimana fintech ini sering menawarkan ya transaksi yang lebih murah biayanya gitu, jika dibandingkan dengan pembayaran secara tradisional. Nah, kemudian adanya fintech pun itu juga bisa meningkatkan inklusi keuangan. Jadi lebih kepada penyebaran dari pelayanan keuangannya itu lebih tersebar gitu. Lebih tersebar, tidak fokus pada kota-kota besar saja, atau tidak fokus pada pelayanan di nasabah-nasabah tertentu saja, tetapi sudah masuk kepada individu yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, seperti itu. Nah, kemudian dengan munculnya fintech ini juga adanya kemunculan perubahan inovasi, di mana pastinya perusahaan fintech itu akan terus melakukan update ya gitu, pengembangan dan inovasi yang terus-menerus berubah sebagai solusi pembayaran yang lebih baik gitu. Pengembangan. Oke, selanjutnya bagaimana fintech di Indonesia ya. Jadi kita fokus pada perkembangan financial teknologi di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu sebenarnya menjadi salah satu pasar dari fintech yang termasuk terbesar ya, dan berkembang secara cepat terutama di Asia Tenggara. Di mana di sini hal tersebut itu didorong oleh beberapa faktor. Jadi yang pertama adalah populasi besar dan muda gitu ya. Jadi usia-usia produktif, kemudian penetrasi internet, kemudian kebutuhan belum terpenuhi ya, dan adanya dukungan dari pemerintah. Nah, yang pertama di sini adalah populasi besar dan muda. Jadi kita tahu Indonesia itu populasinya itu didominasi oleh orang-orang dengan usia produktif. Usia produktif di mana sebagian besar itu generasi muda yang memang masih akrab gitu ya dengan teknologi. Jadi dia ini tidak gaptek gitu ya, tidak atau tanggap teknologi gitu, tanggap akrab atau tanggap pada teknologi. Jadi dengan adanya dengan adanya kemampuan tersebut ya, jadi kita bisa tanggap sama teknologi secara cepat, bisa menyerap teknologi secara cepat. Nah, ini bisa menjadi faktor pendukung adanya pertumbuhan fintech yang begitu cepat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penetrasi internet, masuknya internet dalam suatu negara, di mana semakin banyak orang Indonesia itu sudah mulai terhubung ke layanan internet. Nah,
pada akhirnya ini membuka peluang bagi fintech untuk masuk ke dalam transaksi pembayaran gitu para individu-individu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan yang belum terpenuhi, di mana banyak kebutuhan keuangan masyarakat Indonesia yang memang belum terpenuhi dengan sistem tradisional atau seperti ada beberapa memang produk-produk dari bank yang memang tidak bisa dilakukan secara tradisional atau offline seperti itu. Dan memang membutuhkan biaya yang lebih mahal seperti itu. Makanya dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut, nah fintech ini mulai masuk gitu menjadi peluang supaya bisa menawarkan biaya yang lebih murah dan juga waktu yang lebih efisien seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah dukungan dari pemerintah, di mana pemerintah Indonesia itu memang memberi dukungan secara penuh terhadap pertumbuhan fintech di sini. Hal ini didukung dengan cara dimunculkannya kebijakan yang memang mengarah pada dukungan untuk mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan fintech. Jadi contohnya misalnya produk fintech yang sudah terlisensi, yang memang sudah diizinkan oleh OJK gitu ya, atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong pengembangan dari fintech itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tantangan yang memang tantangan fintech gitu ya, yang memang akan dialami gitu ya oleh perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah dari infrastruktur, di mana di Indonesia sendiri sebenarnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur keuangan itu masih perlu ditingkatkan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi fokus di beberapa wilayah di Indonesia itu masih ada memang infrastruktur yang belum mendukung tercapainya pengembangan fintech ini. Makanya perlu lagi dikaji ulang bagaimana infrastruktur ya, terutama di wilayah-wilayah yang memang jauh dari kota gitu, atau memang belum sama sekali tersentuh dengan adanya teknologi tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah literasi keuangan, di mana tingkat literasi keuangan di Indonesia terutama itu masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, di mana kalau literasi keuangan individu itu baik, itu bisa meningkatkan meningkatkan pengetahuan bagi para pengguna e-wallet atau pengguna fintech gitu. Jadi kalau misalkan literasi keuangan tinggi itu akan membantu individu dalam penggunaan fintech. Jadi kalau misalkan memang terliterasi dengan baik, ini kan ketika kita melakukan transaksi dengan e-wallet atau misalnya kita menggunakan fintech itu pasti akan secara lebih bijaksana lagi lah, lebih perilakunya akan lebih baik lagi gitu. Jadi mentang-mentang mudah nih pembayarannya, mentang-mentang mudah kita bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun, dan pada akhirnya ini kan bisa menjerumuskan ke arah boros ya gitu, karena saking mudahnya transaksi gitu. Jadi kita memang terus melakukan pembelian gitu tanpa memikirkan keuangan kita gitu. Nah, gimana caranya kalau masyarakat itu terliterasi dengan baik, itu pasti akan lebih bijak gitu dalam
melakukan transaksi fintech seperti itu. Jadi ya memang kata kuncinya itu kalau literasi keuangannya baik, pasti orang akan lebih bijak dalam pengelolaan keuangan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya persaingan, di mana persaingan yang ketat itu dapat menyebabkan penurunan margin keuntungan bagi pemain di sektor e-wallet gitu. Karena semua orang itu berlomba bagaimana caranya bisa menawarkan cost yang murah gitu ya, cost yang rendah, yang bisa dan menarik para pengguna fintech ini supaya bisa memakai produknya gitu. Jadi persaingan dengan cost rendah gitu ya. Cost rendah itu menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan fintech supaya bersaing dengan perusahaan-perusahaan fintech lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait fintech dalam sistem pembayaran. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan, silahkan teman-teman chat di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.